Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvin Aditya Anggoro sebagai mahasiswa program studi Teknik Mesin angkatan 2023 dari kelas metode numerik 02 Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai learning experience saya dengan AI pada penerapan di mata kuliah metode numerik. Oke. Di sini cuma sekedar kayak introduction aja sih. How can I get a learning experience with the AI model gitu. Jadi di sini saya dapat dua hal gitu. Yang pertama, AI itu easy to implement. Maksudnya apa? Jadi kadang kalau kita kaitkan dengan sehari-hari gitu, kita bisa tanya suatu hal bebas ke AI, kita kasih prompting lalu AI memproses dan kita dapat responnya itu, jawabannya gitu. Tapi kalau kita coba sangkutin dengan pembelajaran metode numerik ini, saya rasa ini bakal kayak lebih mudah aja gitu daripada kita harus mikir secara diri sendiri gitu, tidak dengan bantuan AI. Jadi AI di sini bukan murni kayak kita males untuk berpikir sendiri, tapi AI di sini adalah fungsinya untuk membantu kita mempermudah gitu. Kayak misalnya membuat dalam dunia coding itu kayak membuat kode atau menyusun kode itu jauh lebih mudah dengan AI gitu. Ini kayak mempercepat proses aja gitu dari pembelajaran tanpa harus berkutat lama di dasar-dasar teknisnya kayak gimana. Terus yang kedua adalah new era of exploration. New era of exploration ini kayak AI itu bukan sekedar alat bantu, tapi AI ini adalah sebuah era baru di mana kita sebagai manusia bisa mengeksplor baik itu tentang diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya gitu. Jadi kita dengan menggunakan AI model ini kita bisa menguji berbagai metode dan juga menganalisis hasil serta mendapatkan wawasan dari apa yang AI modeling kasih itu. Dan juga kita bisa menerapkan hasil-hasil atau solusi-solusi yang diberikan oleh AI lalu kita olah kembali sebagaimana mestinya. Kita tidak boleh menerima jawaban dari AI secara murni atau langsung gitu. Jadi kita harus mengolahnya dulu gitu, cross check lah istilahnya, apakah jawabannya itu relevan untuk dipahami secara konsep di dunia nyata seperti itu. Oke, baik. Di sini saya cuma sedikit recall aja mengenai materi awal yang diberikan oleh Pak Dai sebagai dosen pengampu mata kuliah metode numerik di semester 4 ini. Jadi Pak Dai sempat memaparkan lewat websitenya yaitu ccitonline.com. Di situ Pak Dai memberikan sebuah penjelasan mengenai framework. Frameworknya namanya adalah DAI 5. Jadi DAI 5 ini adalah kerangka pikir secara singkat yang ada di kehidupan sehari-hari kita, di mana ini adalah fungsinya untuk memecahkan beberapa masalah ataupun kasus-kasus sehari-hari gitu, atau bisa juga dikaitkan dengan metode numerik itu sendiri gitu. Jadi dari DAI 5 framework ini yang pertama adalah deep awareness of I gitu. Dimana kita sebagai manusia perlu sadar bahwa Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita anugerah berupa akal dan juga pikiran yang rasional untuk berpikir dengan nalar yang logis gitu. Sebagai media untuk pemecahan masalah dan juga kasus-kasus di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua di sini adalah intention atau niat gitu. Sebelum kita melakukan sesuatu, pasti kita kan harus menyiapkan niat gitu, biar apa yang kita kerjakan itu sesuai gitu hasilnya. Jadi manusia ini selain diberikan akal dan pikiran, juga akal dan pikiran itu sendiri untuk menentukan niat dan tujuan dari hidup kita ini mau dibawa kemana gitu. Ya tentunya ke arah yang benar. Layaknya pemecahan suatu masalah, kita harus mengawalinya dengan niat dan tujuan yang jelas, biar nggak menyimpang dari aturan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah initial thinking. Initial thinking ini adalah kayak pemikiran awal kita sebelum memecahkan masalah ini.
Kita harus paham dulu dan juga menganalisis masalah ini dari berbagai sudut pandang layaknya kita sebagai pengamat gitu. Sebagai manusia kita nggak bisa tuh mengabaikan hal-hal lain yang saling berkesinambungan antara satu sama lain gitu, terhadap sebab dan akibat sebagai awal dari pemikiran pemecahan suatu masalah gitu. Kemudian yang keempat adalah idealization. Idealization ini adalah kayak penyederhanaan model dari masalah dan kasus yang ada aja sih. Tapi selain membangun model yang sederhana itu, kita juga harus memakai asumsi yang realistis, tidak hanya akurat secara ilmiah, tapi juga mempertimbangkan keberlanjutan, etika, dan juga dampak luas terhadap lingkungan sekitar gitu. Terakhir di sini adalah instruction set. Instruction set ini sebenarnya justru kayak awal aja dari kita setelah melakukan 4 langkah sebelumnya. Instruction set ini adalah sebagai pemersatu lah istilahnya, dimana kita udah mendapatkan key equation dari complication yang kita analisis sebagai masalah gitu. Untuk kita mendapatkan solusi yang optimal gitu, kita harus susun langkah-langkah yang konkret lah istilahnya. Selain itu kita juga harus dapat mengandalkan berbagai aplikasi secara umum gitu, metode-metode atau teori-teori yang bisa memecahkan masalah tersebut gitu, sehingga nantinya kasus atau masalah ini diharapkan bisa teratasi dengan solusi yang terbaik yang kita dapatkan. Baik, itulah sedikit pemahaman saya mengenai DAI5 framework secara general dan mendasar. Untuk selanjutnya, let me explain about the example of case. Di sini saya pilih cantilever beam, di mana diketahui beam ini dikenai gaya atau load sebesar P dan panjang batangnya adalah L. Oke, di sini saya mengaitkan dengan framework DAI5 ya. Tentunya untuk langkah yang pertama yaitu deep awareness of I, di mana saya sadar bahwa saya ini sekarang sedang mempelajari dan juga menganalisis sebuah batang cantilever tadi. Tapi di situ saya juga bukan sekedar melakukan perhitungan saja, tapi saya harus memahami bagaimana konsep-konsep gaya yang bekerja di dalamnya, internal load apa saja gitu, kayak momen atau reaksi yang bekerja di dalam struktur tersebut. Ini bukan cuma soal angka, tapi juga realitasnya gitu. Bagaimana benda itu di dunia fisik merespons beban gitu. Saya juga sadar bahwa dalam hal ini ilmu fisika itu adalah bagian dari hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oke, next, yang kedua adalah intention atau niat. Kita harus menetapkan niat gitu, bahwa kita mau mengerjakan sesuatu. Oke, di sini saya menetapkan niat untuk memahami bagaimana distribusi gaya geser dan juga momen lantur bekerja dalam batang cantilever ini. Sebenarnya bukan hanya menyelesaikan soal gitu. Tujuan saya di sini juga mau menguasai konsep-konsep ini gitu, baik secara dasar maupun advance gitu, yang mungkin nantinya akan berguna diterapkan dalam rekayasa nyata gitu. Misalnya kayak untuk desain jembatan atau rangka kendaraan atau juga bisa struktur bangunan gitu. Oke, next, langkah yang ketiga adalah initial thinking. Bagaimana kita mengidentifikasi elemen-elemen dasar dalam masalah gitu. Diketahui yang pertama dari cantilever beam tadi yaitu panjang batangnya gitu, dan juga ada beban terpusat di ujungnya sebesar P. Sebenarnya juga ada dua model sih dari beban itu, yaitu beban terpusat dan beban rata, tapi diketahui di sini adalah beban terpusat P. Kemudian mungkin kita juga harus tahu dari modul elastisitas batang itu materialnya apa, dan juga momen inersia. Momen inersia ini berkaitan dengan luas potongan dari batang tersebut gitu, yang kita bisa cari distribusi gaya gesernya dan juga momen lanturnya di sepanjang batang. Kita juga bisa menggunakan metode-metode numerik yang berkaitan seperti finite difference method atau juga bisa finite element method gitu, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dibanding penggunaan analitik sederhana saja gitu. Oke, next, idealization. Di sini kita bisa awalannya membayangkan solusi yang ideal gitu. Kiranya gimana sih kita bisa melakukan perhitungan ini secara ideal dan menerapkan asumsi-asumsi
yang realistis yang tadi mungkin muncul di prompting di langkah sebelumnya ya, yang bisa terjawab di langkah ini gitu. Kayak mungkin di dalam dunia nyata batang itu sebenarnya tidak selalu ideal gitu kondisinya. Ada faktor-faktor lain kayak fleksibilitas material, deformasi nonlinear atau efek lingkungan. Namun untuk menyederhanakan analisis gitu, kita harus buat asumsi gitu bahwa batang itu bisa bersifat linear dan juga beban yang bekerja di dalamnya ada batas elastisitas materialnya gitu, dan juga nggak ada faktor eksternal kayak temperatur atau korosi yang bisa mempengaruhi struktur atau material dari cantilever beam tadi gitu. Kemudian langkah terakhir adalah instruction set gitu. Di sini kita udah harus setting langkah-langkah konkret kita untuk menyelesaikan masalah ini agar mendapatkan solusi yang optimal gitu. Pertama, kita bisa diskretisasi persamaan keseimbangan. Itu juga kita bisa pakai metode FDM. Dan pertama, kita bisa menggunakan pendekatan beda kayak maju atau mundurnya untuk mendapatkan nilai gaya geser dan juga momen. Yang kedua adalah implementasi gitu. Kita bisa mengimplementasikan masalah ini ke dalam sebuah software yaitu MATLAB atau Python untuk simulasi gitu. Lagi-lagi kita butuh bantuan AI untuk mempermudah gitu. Kedua adalah kita bisa menggunakan metode finite element untuk analisis yang mungkin lebih kompleks gitu, dengan membagi batang-batang tersebut menjadi elemen-elemen kecil dan menyusun matriks kekakuannya gitu. Selanjutnya adalah memvisualisasikan hasilnya dalam bentuk grafik distribusi gaya geser dan juga momen lentur sepanjang batang. Di situ kita bisa menganalisis hasil dan juga terakhir berkaitan mengenai validasi gitu. Dari hasil yang kita dapat, kita bisa memvalidasi dulu nih apakah hasilnya optimal atau sesuai dengan asumsi yang sudah kita buat di langkah sebelumnya gitu. Dan juga kita bisa bandingin dengan perhitungan analitik atau juga eksperimen jika memungkinkan. Oke, buat nextnya di sini ada another example of numeric methods application gitu. Di sini saya ambil 3 contoh lain aja gitu. Yang pertama ada FDM atau Finite Difference Method. Ini biasanya digunakan buat computational fluid dynamics, di mana gunanya untuk simulasi perpindahan panas atau fluida di dalam suatu material gitu. Mungkin kayak di pipa, isolasi pipa atau apa gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah permodelan gelombang laut dalam rekayasa pesisir gitu. Oke, untuk contoh yang kedua adalah root finding gitu. Metode yang bisa digunakan adalah Newton-Raphson atau juga bisection dan lain-lain, masih banyak lagi sebenarnya. Cuma saya ambil yang singkatnya saja gitu. Di sini kita bisa analisis beban kritis pada struktur. Ya kayak masalah yang saya ambil tadi itu cantilever beam gitu. Tapi ini mungkin dengan metode yang lain lagi gitu. Kemudian kedua adalah optimasi sistem kendaraan, mungkin kayak dari sistem struktur rangka dari kendaraannya atau dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi numerik gitu. Integrasi numerik ini kayak halnya ada Simpson sama trapezoidal gitu. Di situ kita bisa prediksi konsumsi energi di suatu pabrik gitu, dan juga perhitungan luas penampang sayap pesawat. Sebenarnya ada banyak lagi example-example dari pengaplikasian metode numerik ini gitu. Tapi mungkin saya singkat saja dan terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan kembali, saya Marvin Identitas Anggoro sebagai mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Indonesia dari kelas metode numerik 02 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.